bagaimana sih profil pelajar Pancasila. Nah, ini sub elemen kedua, yaitu dimensi berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur. Kemudian apa ini? Lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Nah, ini ada 4 elemen kuncinya. Yang pertama ini mengenal dan menghargai budaya, maksudnya begitu ya. Kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya, ya. Kemudian yang ketiga refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Nah, ini nanti ke siswa. Jadi semua sasaran daripada ini adalah ke siswa-siswa dan siswa. Makanya kita guru harus tahu. Nah, kemudian yang keempat, berkeadilan sosial. Nah, kita bagaimana sih siswa ini bisa berkeadilan sosial? Kita terapkan dalam 4 kegiatan tadi, yaitu di kelas, kemudian berbasis proyek, kemudian ekstrakurikuler, dan budaya sekolah tadi itu. Nah, ini juga ada penjelasannya. Ibu-ibu nanti bisa print lalu baca. Apa yang saya sampaikan ini memang dari kementerian dan harus kita tahu. Karena kita sekolah yang merupakan sekolah belajar mandiri, jangan sampai kita ketinggalan. Ya. Kemudian yang dimensi bergotong royong. Yang ketiga, sub elemen daripada dimensi bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Ada 3 elemen kunci. Ini kolaborasi. Kolaborasi artinya kita mengajarkan siswa itu dia bekerja sama dengan orang lain. Ya, kolaborasi. Dia kolaborasi artinya dia bekerja sama dengan orang lain. Kemudian siswa harus punya kepedulian. Kepedulian terhadap apa? Lingkungan, terhadap orang lain, ya. Nah, yang poin ketiga adalah berbagi. Saya ajarkan siswa ini agar dia punya karakter berbagi, ya. Berbagi dalam hal ini dia abstrak, banyak hal yang harus dibagikan yang pada intinya adalah hal-hal positif. BKASP ini nomor suratnya nomor 9 tahun 2022. Jadi ketentuan ini, ya. Makanya saya berani sampaikan berbagi ke teman-teman karena ini panduannya jelas, ya, dari kementerian. Kemudian ini elemen dan sub elemen dimensi mandiri. Ini sudah yang dimensi keempat, ya, kemandirian ini. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Ada 2 elemen kunci di sini, yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Nah, ini harus yang Ketong sampaikan ke siswa, ya. Kesadaran atas diri dan situasi yang dihadapi. Ini situasinya apa? Perkembangan zaman sekarang. Lalu bagaimana kita beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang? Gaya belajar kita seperti apa? Nah, siswa ini harus paham yang ini, ya. Kemudian regulasi diri. Oke, ada 2 elemen di sini tentang mandiri, yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, kemudian regulasi diri. Oke, kita lanjut ya. Nanti ada kalau pertanyaan di sesi terakhir boleh teman-teman ketong diskusi. Nah, ini tabelnya yang saya bilang tadi, nanti bisa di-copy lalu dibaca bagaimana itu penerapannya. Nah, ini alur perkembangan dimensi mandiri. Mandiri punya yang ini, saya 1 lembar saja, jadi ada 6 lembar. Ada 6 dimensi berarti ada 6 lembar. Tertuju pada ini. Sehingga kalau kita sudah, yang kita bahas hari ini ya ini. Jadi uraian di bawah ini semua itu outputnya ke sini. Yang kita bahas saat ini. Nah, apa yang kita lakukan di kelas, di lingkungan, di pembelajaran, ini nanti dia mengharapkan ini, outputnya ini. Tujuan pendidikan nasional dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa yang kita capai nanti ini, maka insya Allah yang hal-hal ini semuanya itu mudah. Ya toh, standar kompetensi lulusan, dia turun ini SKL ini. Ini sekolah punya, instansi kita ini. Nah, nanti ini pada administrasi, standar isi, standar proses, standar penilaian. Nah, semua ini harus berkarakter pada profil pelajar Pancasila.
Kemudian struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Saya kira cukup, lalu bisa paham itu. Hari itu kita hanya fokus pada pelaksanaan proyek ini, anak-anak dia bikin apa. Jadi intinya gini, profil pelajar Pancasila ini bukan hanya fokus pada proyek, anak harus bikin proyek ini atau ini, tidak. Tapi prosesnya bagaimana anak ini dia memahami 6 dimensi ini. Jadi jangan berpikir bahwa pelajar Pancasila harus menghasilkan proyek, tidak. Jadi profil pelajar Pancasila itu anak dia berproses, kita berproses dengan dia bersama-sama tentang 6 dimensi ini. Inilah yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Apalagi kalau dia bisa menghasilkan proyek, itu lebih bagus lagi. Jadi fokusnya bukan pada proyeknya, tapi pada prosesnya. Itu. Ini untuk berbagi ke teman-teman, sebab ini adalah kuncinya. Ketong mau jalankan kurikulum merdeka ini, kalau arahnya kemana, ketong tidak tahu. Ini juga seperti ketong gelombang di tengah lautan. Terombang ambing saja. Tapi kalau ketong sudah tahu tujuan IKM dan output yang diinginkan oleh IKM, apa namanya kurikulum merdeka, maka insya Allah ketong bisa jalankan ini. Ya, seperti itu. Nah, jadi penyampaian saya mungkin cukup sekian. Nanti kalau perlu kita bagi ini apa untuk teman-teman bisa dibaca-baca lebih lanjut. Ada pertanyaan silakan untuk nanti didiskusikan. Karena penerapan profil pelajar Pancasila ini itu secara utuh yang tadi ya, ini perlu supaya teman-teman saya ulangi lagi karena ini pentingnya itu bukan hanya sebuah cerita. Nah, kalau Kepala BGP bilang bukan hanya sebuah cerita, bukan hanya sebuah nama. Kegiatan ini bisa diterapkan lewat pembelajaran di kelas, ya, ini. Penerapan profil pelajar Pancasila. Ini ada 4 ini saja, Bapak Ibu. Kita bisa terapkan yang profilnya pelajar Pancasila ini di 4 kegiatan ini. Di mana ketika kita melakukan pembelajaran, kita bisa sampaikan ini. Dan saya mau masuk sedikit, kita karena belum masuk ke administrasi semacam apa namanya, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, kemudian membuat modul ajar. Maka saya perlu sampaikan bahwa modul ajar pun, setiap modul ajar atau RPP ya, itu harus bermuatan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi harus dimasukkan ke dalam modul ajar kita atau RPP kita. Materinya apa, terkait kira-kira dimensi yang mana. Nah, itu yang harus disampaikan ke dalam ketong punya administrasi. Nah, kalau ini kegiatan yang menghasilkan proyek, ya. Kemudian ini kegiatan ekstrakurikuler ya seperti pramuka dan sebagainya itu. Kemudian ini budaya sekolah yang saya sampaikan tadi. Budaya ini datangnya dari guru. Siswa ini dia hanya mengikuti. Ketika karakter gurunya A, percaya bahwa siswa akan A. Ketika karakter gurunya B, maka siswa juga akan B. Nah, ini kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita mendidik karakter ini. Berarti kita dulu yang menjadi contohnya. Kita buat contoh buat anak-anak. Bagaimana ketong punya perilaku. Ketika orang berbicara, ketong dengar. Jangan dulu cerita. Itu berarti kan kurang adab. Nah, itu harus diajarkan ke anak-anak. Kita duduk di forum, kita cerita, itu kan kurang bagus. Ketika orang lain menyampaikan satu persoalan, dan kita hanya kemana fokusnya, itu tidak bagus. Itu yang harus disampaikan ke anak-anak. Ini budaya, terkait dengan budaya sekolah. Karakter profil pelajar Pancasila.